wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Wan nahari, dan demi siang hari. Siang hari biasanya kita pahami mulai dari terbit matahari sampai dengan tenggelamnya. Itu kita sebut an-nahar. Idza jallaha, ketika menampakkannya. Matahari menampakkan, siang hari menampakkan matahari. Jalla menampakkan, subjeknya adalah an-nahar, lalu objeknya matahari. Wal laili idza yaghshaha, dan demi malam hari. Malam hari itu kita pahami mulai dari terbenamnya matahari sampai terbit matahari. Idza yaghshaha, ketika menutupinya. Menutup ini artinya apa? Artinya bagaikan selimut. Kalau kita di meja itu ada benda-benda, maka benda-benda itu kelihatan. Tapi kalau benda-benda itu kita tutup dengan kain misalnya, maka benda-benda itu menjadi tidak kelihatan. Siang hari, karena ada sinar dari matahari, kita bisa melihat benda-benda di permukaan bumi. Tapi ketika menjadi gelap, maka benda-benda itu menjadi tidak kelihatan. Maka ibaratnya malam hari itu bagaikan selimut yang menutupi permukaan bumi. Ini kias, ya. Kias berarti malam hari, meskipun itu kita tidak melihat ada benda yang menutupi, tetapi Allah bisa membuat benda-benda itu menjadi tidak kelihatan. Mari kita pelajari ayat-ayat yang lain yang relevan dengan ini. Kita biasakan menafsirkan satu ayat Al-Quran dengan ayat yang lain, dan bila kita dapatkan, kita dukung dengan hadis Rasulullah SAW. Kita pelajari di surat Al-Isra ayat 12. Allah berfirman, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ, dan kami jadikan malam hari dan siang hari, ayat ini sebagai dua tanda. Kalau kita membaca di Al-Quran disebut tanda atau ayat. Ayat itu bisa berarti potongan-potongan bacaan Al-Quran. Seperti surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Potongan-potongan itu kita sebut ayat. Tapi ayat itu juga berarti benda-benda yang telah diciptakan oleh Allah, yang kita bisa memahaminya bahwa benda-benda itu pasti ada yang menciptakan, dan yang menciptakan adalah Allah, dan di benda-benda itu pasti ada jejak-jejak Allah. Jejak-jejak Allah itu misalnya ada onta atau gajah berjalan di tanah yang basah, maka akan kelihatan bekas-bekas kaki gajah atau bekas kaki unta itu. Begitu pula Allah kalau berbuat sesuatu, jejak itu ada. Nah, jejak yang tertinggal di benda itu
pasti menunjukkan kekuasaan Allah, menunjukkan keadilan Allah, menunjukkan kebesaran Allah, dan menunjukkan kasih sayang Allah di semua benda yang diciptakan oleh Allah. Oleh karena itu, kalau kita melihat benda apapun di alam raya ini, apapun yang ada di hadapan kita, itu adalah ayat atau tanda kekuasaan Allah. Kalau kita beriman dengan baik, maka kita bisa melihat ini jejak Allah dan ini tanda bahwa Allah itu ada. Dan kita memahami bahwa di situ pasti ada kasih sayang Allah, kasih sayang Allah kepada kita manusia. Karena Allah sayang kepada manusia, maka semua benda yang diciptakan oleh Allah itu bermanfaat dan menguntungkan kita manusia. Sebagaimana firman Allah, wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'a. Kami mengelola semua yang ada di langit dan di bumi untuk kalian, semuanya untuk kalian. Nah, kalau dikatakan semua untuk kalian, maka kita melihat benda apapun dan kejadian apapun itu untuk kita. Oleh karena itu, kalau kita makin menghayati ini, maka kita seperti melihat Allah. Yang kita lihat bukan figurnya Allah, tetapi jejak tindakan Allah. Kita diajari oleh para ulama mempelajari tentang Allah itu jangan mempelajari substansinya, zatnya. Allah itu dibuat dari apa? Jangan, itu bisa menyesatkan. Dan itu godaan setan supaya kita mempertanyakan itu. Tapi kita mempelajari tentang Allah dengan cara mempelajari apa yang telah dilakukan oleh Allah. Yang dilakukan, melakukan itu bahasa Arabnya fa'alah. Kelakuan atau tindakan Allah itu namanya af'al. Maka kalau kita ingin mempelajari Allah, kita pelajari af'alnya Allah, tindakan atau pekerjaan Allah. Pekerjaan Allah itu ada hasilnya. Misalnya apa? Air itu diciptakan oleh Allah. Maka begitu kita melihat air, kita melihat betapa Allah sayang kepada kita. Kalau Allah tidak mendatangkan air ini dari laut ke daratan dalam bentuk atau dia tawar rasanya, maka kita tidak bisa mempertahankan hidup. Maka begitu melihat air, langsung ingat kepada Allah. Dan itulah zikir. Hasil pekerjaan Allah itu ada yang berupa benda. Saya menyebut tadi air. Tindakan Allah itu namanya af'al, hasilnya itu namanya makhluk atau khalq. Khalq atau makhluk yang diciptakan oleh Allah. Kalau kita mempelajari tentang benda yang diciptakan oleh Allah berikut karakternya, kita mempelajarinya dengan ilmu yang namanya fisika. Jadi dengan begitu, kalau kita mempelajari fisika, sebenarnya kita sedang mempelajari af'alnya Allah. Dan fisika itu berarti bagian dari ilmu tauhid. Cuma sering orang kita itu diselewengkan dengan memahami bahwa ilmu fisika itu ilmu umum, nggak ada hubungannya dengan agama. Itu penyelewengan supaya kita makin hari makin jauh dari Allah. Maka kita kembalikan, kalau kita kepingin mengerti ketuhanan Allah, maka caranya kita pelajari baik-baik fisika. Kalau Allah menyebut siang dan malam, kita mempelajari bagaimana sih kok bisa terjadi siang dan malam. Itu juga kita ada unsur fisika di situ. Ada juga unsur astronomi. Maka ilmu astronomi itu juga bagian dari ilmu memahami Tuhan. Ilmu yang membantu kita memahami Tuhan. Tuhan itu satu.
maka itu adalah bagian dari ilmu tauhid. Ya. Lalu bagaimana cara Allah itu menciptakan siang dan malam? Allah menyebut famahawna ayatal lail, kami hapuskan tanda-tanda malam. Maha, menghapus. Dihapus yang siang hari itu benda-benda kelihatan menjadi tidak kelihatan. Itu seperti dihapus. Kalau ada istilah yang tadi yaghsha, menutupi hasilnya tidak kelihatan, menghapus hasilnya tidak kelihatan, berarti ini kata-kata kias, ya. Allah mengumpamakan malam hari disamakan dengan tutup atau selimut karena ada persamaannya adalah sama-sama menutupi barang-barang yang asalnya kelihatan menjadi tidak kelihatan. Malam hari itu bagaikan keadaan yang dihapus karena yang semua kelihatan ada menjadi tidak ada kelihatannya, ya. Barangnya tetap ada tapi tidak kelihatan. Waja'alna ayatan nahari mubsirah, dan kami jadikan tanda-tanda siang hari itu yang terang benderang supaya kita bisa melihat benda-benda, melihat kejadian-kejadian, sehingga kita bisa merekayasa benda-benda itu supaya bisa bermanfaat untuk kita. Merekayasa yang saya maksud ini arti positif, yang dalam bahasa Inggris mungkin bisa disebut semacam engineering. Kalau rekayasa itu dikaitkan dengan politik, biasanya konotasinya negatif. Alah, itu direkayasa itu. Ada itu dia tuh kelihatannya pro rakyat. Alah, itu rekayasa. Itu negatif. Tapi kejadian-kejadian itu direkayasa. Kita tidak biasa menyebut Allah merekayasa, tetapi kita menyebutnya manusia. Misalnya bagaimana kita bisa berjalan tapi tidak usah memakai binatang, unta, gajah atau kuda, tapi menggunakan benda. Terus dibikinlah roda. Bagaimana roda ini yang berjalan itu bisa digerakkan, bikin roda lagi yang ada laher dan sebagainya. Nah, itu rekayasa. Ya, jadi kita bisa melihat benda-benda itu supaya kita bisa membuat rekayasa. Rekayasa itu mengkombinasikan perilaku benda satu dengan perilaku benda yang lain. Makin banyak komponen-komponen benda yang digabungkan, maka itu makin sophisticated. Rekayasa menggabungkan perilaku benda satu dengan yang lain itu disebut teknologi. Jadi ilmu teknologi itu ilmu yang mengkombinasikan sunnatullah satu dengan sunnatullah yang lain. Saya pernah kira-kira lebih dari 20 tahun yang lalu ada seseorang yang mengatakan teknologi itu setan. Karena contohnya bom atom. Ya, contohnya bom atom itu setan. Bom senjata dan sebagainya setan. Oh enggak, teknologi itu alat. Jadi teknologi itu netral. Seperti pisau. Pisau itu alat. Maka bisa dipakai untuk yang baik, bisa juga dipakai untuk yang buruk. Nah, tergantung orangnya yang memanfaatkan itu. Ya. Nah, ini siang hari dibuat oleh Allah terang benderang, litabtaghu fadlan min rabbikum, supaya kalian bisa mencari karunia dari Tuhan. Seringkali para ulama menerjemahkan mencari karunia Tuhan itu mencari nafkah. Tidak salah, tapi nafkah itu kan yang kita gambarkan sekarang ini, kita bekerja terus dapat uang. Ya, kalau zaman dulu bukan dapat uang tapi mendapatkan barang. Nah, sekarang
Kita bekerja lalu mendapatkan uang. Uang kita sebut sebagai rizki, pemberian. Kita bekerja untuk mencari uang. Uang itu sebenarnya hanya sebagian kecil dari karunia Allah. Maka kalau kita bekerja dengan tujuan mencari uang, itu kita memperkecil perilaku kita sendiri. Mestinya kita bekerja itu tidak mencari uang saja, tetapi mencari karunia Allah. Misalnya seorang guru, seorang dosen mengajar, kalau dia hanya sekedar mencari uang, ya dia mengajar 1 jam, nanti gajinya misalnya 5 juta, tergantung dosennya dosen apa ya. Ada yang 1 jam 100.000, ada yang 1 jam 110 juta, itu tergantung ya. Anggaplah misalnya dia mengajar 1 jam dia dapat 10 juta, terus dia menghargai waktu dia dan ilmu dia itu 10 juta 1 jam. Kalau dia mencari itu, ya sudah, dapatnya uang saja. Karena yang penting dapat uang, maka cara dia bekerja itu tidak ada ikatan, tidak ada aturannya. Bandingkan kalau mencari karunia Allah. Ketika menjadi dosen mengajar, maka norma-norma keimanan harus diterapkan di situ. Dosen tidak boleh bohong, dia harus jujur. Dosen mesti mendorong orang atau mahasiswanya untuk kreatif di dalam berpikir dan sebagainya. Yang semuanya harus dengan norma-norma yang digariskan oleh Allah. Bekerja sebagai anggota DPR juga begitu, tidak sekedar mencari uang, tapi norma mencari sogokan itu dilarang oleh Allah. Kalau yang dicari karunia Allah, dia tidak akan mau menyogok atau disogok, karena yang dicari karunia Allah. Kalau karunia Allah itu makin banyak karunia Allah itu makin baik. Ya, ada cerita seorang nabi, dia sudah punya harta banyak, terus dia dikasih ujian oleh Allah, ada binatang terbang jatuh berubah jadi emas, terbang jatuh berubah jadi emas. Dia ambil, ditanya oleh Allah, kok kamu sudah mempunyai banyak harta masih mau mengambil itu? Jawaban Nabi itu, ini kan karunia dari Allah. Siapa yang tidak suka menerima karunia dari Allah? Tapi jangan dibalik. Orang-orang mau ngasih sogokan, ini karunia dari Allah. Enggak, karunia dari Allah itu mesti halal, ya, mesti halal. Jadi kalau kita bekerja, jangan sekedar mencari duit, tapi mencari karunia Allah. Karena mencari karunia Allah, maka cara yang ditempuh harus sesuai dengan aturan-aturan Allah. Kemudian setelah mendapatkan hasil berupa uang itu harus dipakai untuk belanja atau untuk membeli sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Tidak boleh mentang-mentang punya duit lalu terus beli minuman keras, atau mentang-mentang itu duitnya sendiri lalu dihambur-hamburkan pergi jalan-jalan ke sana kemari yang tidak ada tujuan keimanan. Ya, jalan-jalan itu ada pembelajaran keimanan ada, tapi kalau hanya sekedar sightseeing, sekedar lihat-lihat keindahan, itu tidak ada unsur keimanan. Tapi kalau kita jalan-jalan di mana saja, di hutan, lalu terus kemudian kita melihat, oh ini karunia Allah, kekuasaan Allah, kasih sayang Allah. Nah, misalnya ke kebun bakau itu kan tenggelam sebagian di laut. Kalau ada kayu-kayu yang patah, entah karena suatu hal, dia jatuh ke air, itu kalau tidak ada yang menghancurkan, ini mengganggu. Maka kayu-kayu yang sudah tidak ada gunanya ini harus ada
makhluk yang ditugasi oleh Allah untuk menghancurkan. Padahal Pak kayu bakau itu keras. Bagaimana cara menghancurkan? Dikasih cacing. Orang kalau nelayan biasanya menyebutnya cacing. Ya. Tapi kalau secara keilmuan itu disebutnya sebangsa kerangan. Disebut kerang karena dia di kepalanya, di mulutnya itu keras. Dia bisa makan kayu. Kalau tidak keras dia nggak bisa makan kayu. Disebut cacing karena dia panjang dan bentuknya lentur. Nah, karena cacing ini suka memakan kayu perahunya nelayan itu kan kayu. Kalau sudah kemasukan itu, hancur itu perahunya. Maka mereka sangat takut pada cacing. Mereka menyebutnya cacing kapal. Nah, itu caranya Allah mengutus itu. Dan bagaimana supaya dia bisa hidup? Satu ekor binatang itu dia ya laki-laki ya perempuan, ya betina ya jantan. Dia mengeluarkan spermanya dikeluarkan di air, terus nanti diserap lagi oleh dirinya sendiri, masuk, kemudian jadi anak. Ini tugasnya makan kayu yang tidak ada gunanya, sehingga itu semuanya nanti akan hilang. Nah, seperti pembusukan itu kalau tidak ada proses pembusukan, kita repot. Mayat-mayat manusia mau dikubur di mana? Binatang yang mati dikemanakan? Buah-buahan yang jatuh sendiri, tidak ada yang ngurusi, dia jadi apa? Kalau ada pembusukan, dia busuk kemudian menyatu lagi dengan tanah. Jadi apapun yang diciptakan oleh Allah itu semuanya baik dan bermanfaat untuk kepentingan kita. Ya, kembali ke masalah siang dan malam. Allah menutup permukaan bumi sehingga menjadi tidak kelihatan, itu namanya malam, atau menghapus. Bagaimana cara menghapusnya? Ini kita lihat di surat Al-Furqan. Kita tidak pernah memikirkan tentang bayangan. Bayangan itu untuk apa? Padahal kita itu tidak mungkin bisa hidup kalau Allah tidak menciptakan bayangan. Coba, bisakah kita hidup kalau Allah tidak menciptakan bayangan? Sampai Allah menyebut di Al-Quran. Kalau Allah menyebut di Al-Quran berarti itu penting. Coba, alam tara ila rabbika kaifa maddadzil. Apakah kamu tidak melihat bagaimana cara Allah itu memanjangkan bayangan? Bayangan dipanjangkan. Kalau ada matahari di sana, kemudian ada benda di sini, maka benda itu akan ada bayangan. Bayangan ini bisa menjadi pendek, bisa menjadi panjang. Kita disuruh perhatikan bagaimana cara Allah itu membuat itu panjang. Panjang dan pendeknya itu penting. Kalau bayangannya pendek, suhunya tinggi. Tapi kalau bayangannya panjang, suhunya rendah. Kalau matahari ada di atas kita persis, maka bayangannya pendek, atau bahkan tidak ada bayangannya karena di bawah kita persis. Saat itu panas sekali, suhunya tinggi. Tapi oleh Allah digeser, geser supaya ini memanjang. Dengan memanjangnya pelan-pelan. Kenapa? Supaya perubahan suhu itu jangan mendadak. Kalau panas tiba-tiba dingin, waduh, sakit kita. Karena itu Allah membuat pelan-pelan dengan cara dipanjangkan bayangan ini, panjang makin panjang, sehingga suhu itu pelan-pelan turun terus sampai malam hari. Kenapa bisa terjadi malam hari? Karena bayangan. Bisa terjadi malam hari karena bayangan. Itulah cara Allah menutup permukaan bumi yang semula kelihatan menjadi tidak kelihatan dengan cara menciptakan bayangan. Walau syaa la ja'alahu sakina. Kalau Allah menghendaki bisa saja membuat bayangan itu berhenti, tapi oleh Allah dibuat berjalan.
Tsumma ja'alna syamsa 'alaihi dalila, kemudian kami jadikan matahari itu sebagai petunjuk arah kepada bayangan. Jadi kalau kita melihat bayangan, kita bisa tahu arah. Ini salah satu manfaat yang kita peroleh untuk kita kalau sholat. Dalam 1 tahun ada 2 kali matahari persis berada di atas Ka'bah. Kalau matahari itu pas di atas Ka'bah pada bulan tertentu, tanggal tertentu, jamnya biasanya kalau di kita habis asar, di sekitar jam 4. 2 kali 1 tahun. Nah, kalau matahari itu pas di atas Ka'bah, kita bisa mencocokkan, aku kalau sholat menghadap kemana ya? Karena saat itu matahari persis di atas Ka'bah. Kita tidak bisa melihat Ka'bah, tapi kita bisa melihat matahari yang di atasnya. Oh, kiblat itu yang pas ke arah sana. Itu biasanya disebut yaumu rosdil Ka'bah atau rosdil qiblah. Hari kita menyesuaikan arah kiblat. Nah, ini jadi tsumma ja'alna syamsa 'alaihi dalila, kami jadikan matahari itu sebagai penunjuk arah bagi kita. Antara lain itu tadi rosdul kiblah. Tsumma qabadnahu ilaina qabdan yasira, kemudian bayangan itu kami tarik, dan ditariknya itu perlahan-lahan, pelan-pelan. Itu yang saya katakan tadi, bayangannya menjadi makin panjang, suhunya turun, kemudian ketika malam hari, karena tidak ada sinar matahari yang menerangi di permukaan yang dimana kita berada, maka suhu makin rendah. Rendahnya suhu itu kita butuhkan supaya kita bisa tidur nyaman. Karena ketika kita tidur, kita butuh suhu di lingkungan kita yang rendah, dan kita membutuhkan rendahnya suhu di badan kita. Nah, ini saya ambilkan gambar dari Shutterstock ya. Ini sebagai ilustrasi, karena ada matahari yang di tengah itu, terus kemudian ada buminya bulat, sehingga yang kena sinar matahari hanya sebagian, ya kira-kira separuh, tapi separuh yang lain menjadi gelap. Ini bermanfaat sekali untuk manusia, karena di permukaan bumi yang terang itu berarti suhunya tinggi, yang gelap suhunya rendah. Kalau di permukaan bumi ini suhunya tinggi, maka benda-benda yang ada di atas bumi ini menjadi volumenya mengembang, expand, volumenya mengembang, termasuk molekul-molekul gas. Gas itu juga terdiri dari molekul-molekul. Karena gas itu molekulnya mengembang, maka dia menjadi makin ringan. Karena makin ringan, maka dia terbang ke atas. Jadi udara atau yang terdiri dari gas-gas itu ketika dipanasi matahari mengembang, sehingga udara atau gas-gas itu naik ke atas. Ketika naik ke atas, di permukaan bumi ini kosong. Padahal Allah membuat alam raya ini seimbang, ya, wa wada'al mizan. Allah meletakkan keseimbangan. Nah, kalau ini kosong, harus ada yang ngisi. Diisi dari mana? Dari permukaan bumi yang gelap. Karena di permukaan bumi yang gelap itu molekulnya kecil, berarti lebih berat. Dia ada di bawah. Nah, coba molekulnya itu lebih kecil, jadi lebih berat karena suhunya rendah. Karena suhunya rendah, dia bergerak menuju ke tempat yang permukaannya panas. Udara yang terdiri dari gas-gas yang suhunya rendah, ketika mengalir, maka angin yang meniup pada kita terasa sejuk. Untuk siapa itu kesejukan udara? Untuk kita. Untuk kita. Oleh karena itu Allah menyebut ar-riyah, angin itu mubasyirat, menyenangkan. Angin itu menyenangkan. Kok menyenangkan? Iya, bermanfaat untuk kita. Bukan hanya membuat kita menjadi lebih sejuk. Wah,
enak, asalnya panas begitu dibuka jendela pintu dibuka, wah enak, segar. Bukan hanya itu, bukan hanya suhunya, tapi udara yang bersih juga kita peroleh dari pergerakan udara tadi yang kita sebut angin. Jadi dibuatnya oleh Allah permukaan bumi ada yang panas dan ada yang dingin, ini antara lain untuk menggerakkan angin atau gas-gas yang ada di situ sehingga kita mudah bernafas dan sebagainya. Ini semuanya adalah kasih sayang Allah. Kalau kita tidak mempelajari itu, kita tidak tahu bahwa Allah itu menyayangi kita. Kita tidak menyadari bahwa kita disayangi oleh Allah. Maka orang yang mempelajari fisika dengan baik, setiap kali mempelajari teori fisika langsung diingat Allah yang menciptakan, maka makin banyak teori fisika yang kita pelajari, makin kuat iman kita, karena kita bisa menangkap kasih sayang Allah di situ. Ya, jangan lagi kita menganggap fisika itu ilmu umum, bukan. Fisika itu bagian dari ilmu tauhid, karena karakter masing-masing benda itu adalah karakternya Allah, dan itu kita sebut sunnatullah. Sunnatullah. Sunnah itu artinya macam-macam. Kalau disebut sunnatur rasul, sunnah nabi, itu artinya perilaku nabi. Jadi sunnah bisa berarti perilaku, kebiasaan yang dilakukan oleh nabi, itu sunnah nabi. Kalau kebiasaan yang dilakukan oleh Allah namanya sunnatullah. Tapi sunnah kadang-kadang berarti hadis. Ada teman-teman kita yang menekuni hadis berapa ribu hafal. Nah, mereka suka menamakan diri mereka sebagai ahlul hadis. Apa? Ahlul hadis. Lalu mereka menyebut ahlus sunnah. Nah, oleh karena itu ketika orang bilang ahlus sunnah, hati-hati. Ahlus sunnah itu artinya ahli di bidang hadis atau ahli di bidang perilaku Nabi. Kalau bisa dua-duanya, ya hadis, ya perilaku Nabi. Kalau di fikih artinya beda lagi. Sunnah itu perbuatan yang kalau kita lakukan kita dapat pahala, yang kalau kita tidak lakukan itu kita tidak dosa. Itu namanya sunnah. Jadi banyak di antara kata-kata yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari itu artinya bermacam-macam. Nah, kita mesti mempelajarinya supaya kita tidak kacau. Kemudian saya lanjutkan. Allah membuat pergantian siang dan malam itu hikmahnya besar. Ini pernah saya kutip ayat 71 dan 2, tapi kali ini karena pengulangan saya ambil yang ayat 72 saja. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamati man ilahun ghairullahi ya'tikum bilailin taskununa fihi. Katakan, tahukah kamu seandainya saja Allah menciptakan siang hari terus menerus selamanya sampai hari kiamat, ada enggak Tuhan yang lain yang kamu akui yang bisa menciptakan malam hari? Gak ada. Jadi yang bisa menciptakan siang atau malam itu hanya Allah. Di malam hari kamu bisa hidup tenang, bisa artinya mendapatkan ketenangan, bisa beristirahat di situ. Coba kita bayangkan, kalau permukaan bumi yang kita injak ini panas terus, maka suhu itu makin lama makin tinggi. Kalau itu pohon dipanasi terus menerus, maka dia makin kering dan terbakar. Air yang ada di permukaan bumi akan habis, menguap semua. Kita nggak bisa hidup. Sebaliknya, kalau kemudian di permukaan bumi itu tidak pernah kena sinar matahari, dia malam hari terus, maka air di laut itu semuanya akan menjadi es, membeku seperti di kutub utara dan kutub selatan. Jadi di kutub utara, kutub selatan itu sedikit mendapatkan sinar matahari sehingga di sana air berubah menjadi es yang kita menyebut gunung es.
Itu untuk kita pelajari. Antara lain, iya ya, seandainya di Jakarta ini tidak pernah ada sinar matahari, tentu semuanya akan menjadi es macam itu. Sulit hidup di tempat yang seperti itu. Lalu terus kita bersyukur, terima kasih Allah, Engkau mengganti siang malam, semuanya untuk kami. Suhu diatur tinggi, kemudian turun lagi, naik lagi, turun lagi. Afala tubsirun, apakah kalian tidak melihat? Ya. Nah, oleh karena itu kita mesti bersyukur kepada Allah atas perubahan siang dan malam. Dengan cara gimana? Nomor satu, kita mesti sholat. Nah, ketika sholat kita dikaitkan dengan waktu, misalnya wa aqimis sholata tarafayn nahari wa zulafam minal lail. Tegakkanlah sholat di dua ujung, di dua tepi siang hari. Ada subuh, ada maghrib. Wa zulafam minal lail, dan bagian permukaan malam, salat isya dan sebagainya. Jadi sholat itu kita bisa melaksanakan sholat dalam rangka bersyukur, ya, karena Allah berfirman, i'malu ala Dawud syukra, beramallah kamu wahai keluarga Daud dalam rangka bersyukur kepada Allah. Dan kita bersyukur tidak hanya dengan sholat, tapi juga dengan memuji Allah. Memuji kapan saja, setiap saat. Karena pergantian itu, alhamdulillah aku diberi kesempatan untuk hidup di hari Selasa tanggal 10, tanggal 9. Tanggal 9. Tanggal 9 tahun 2024 tidak akan terulang lagi. Alhamdulillah saya diberi kesempatan hidup. Kesempatan ini harus kita manfaatkan untuk mengabdi kepada Allah. Harus kita pakai sebagai kesempatan untuk membuktikan kepada Allah bahwa saya tidak lagi melakukan dosa. Itu dosa-dosa yang biasa kami lakukan di masa lalu. Sekarang aku berhenti Allah. Nah, kalau kita tidak diberi umur, kita tidak bisa membuktikan itu.